YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next. Kita lanjutin ya ceritanya. Bab 3. Calon istri. Sesaat kemudian, Naya sudah selesai membersihkan tubuhnya dan berganti pakaian. Naya segera menemui Satria di ruang tamu untuk berpamitan. "Kak, Naya pergi dulu," ucap Naya. Satria menoleh ke arah Naya dengan tatapan sendu dan bersalah. "Maafkan kakak, gara-gara kakak kau harus bekerja keras," ucap Satria diiringi helaan napas sesak. Naya tersenyum dan memegang telapak tangan Satria. "Ayolah kak, ini bukan salah kakak, jadi kakak jangan sedih lagi," sahut Naya. "Senyum dong," sambungnya. Naya membujuk kakaknya itu agar tersenyum, supaya pikiran kakaknya tenang. Karena jika terlalu banyak berpikir, maka bisa saja kondisi Satria memburuk. "Apa kau yakin?" tanya Satria ragu. Satria memikirkan perkataan dari Daniel beberapa saat lalu tentang pernikahan itu. Satria tidak ingin jika adiknya menikah dengan pria itu, karena pria tersebut terkenal sangat kejam dan dingin. Namun mengingat rumor dulu, apapun yang pria itu inginkan, harus ia dapatkan bagaimanapun caranya. Naya menghela napas pelan saat mendengar perkataan dari Satria. "Aku tidak tahu apakah bisa membayar hutang sebanyak itu. Semoga saja aku bisa membayarnya dengan cepat," batin Naya. "Aku coba dulu kah? Aku pergi dulu." Naya pun akhirnya pergi keluar. Satria memandang kepergian adiknya itu dengan sedih. "Maafkan kakak yang tidak berguna," batinnya. Di tempat lain, atau lebih tepatnya di kediaman Daniel. Daniel saat ini tengah duduk di ruang kerjanya bersama dengan Abai. Abai duduk di sofa panjang yang berada di dekat tembok, sama seperti Daniel. "Bai, apa kau yakin calon istriku itu mampu membayarnya?" tanya Daniel, seraya memasukkan potongan buah apel ke dalam mulutnya. Abai terkekeh pelan dan juga ikut memasukkan potongan buah apel ke dalam mulutnya. "Saya tidak yakin, Tuan. Semoga saja nona muda tidak melakukan hal yang buruk," sahut Abai. "Ada satu rahasia yang mereka sembunyikan, dan bukan mereka saja. Masih ada satu orang yang ikut rencana mereka berdua. Tentu saja yang membuat rencana itu Daniel sendiri, sedangkan yang duanya hanya mengikuti perintah dari Daniel. Perintahkan beberapa pengawal untuk menjaga calon istriku dari jauh. Jangan sampai dia mengetahuinya," perintah Daniel. "Baik, Tuan," sahut Abai. Daniel dan Abai sebenarnya adalah sahabatan dari kecil. Jika berada di luar, mereka akan seperti bos dan karyawan. Namun, jika sudah berada di dalam rumah, mereka tidak akan menjaga batasan lagi. Bahkan kadang-kadang, Abai memanggil Daniel dengan sebutan nama, tanpa embel-embel Tuan. "Kau pulanglah. Jika ada apa-apa dengan calon istriku, jangan lupa beritahu aku," ucap Daniel yang ingin beranjak pergi. "Baiklah, El," balas Abai. Daniel pun pergi keluar dari ruang pekerjaan. Ia berjalan menuju kamarnya dan berniat ingin mandi. Tidak ada pelayan di rumah itu. Hanya ada beberapa pengawal. Karena rumah itu hanya dijadikan tempat singgah bagi Daniel. Kecuali jika ada hal yang penting, dan Daniel akan tinggal beberapa hari di rumah itu. Baru ia akan merekrut beberapa pelayan. Jika Daniel lapar pun, ia kadang-kadang membuat sendiri, tanpa menunggu para pelayan memasakkan untuknya. Daniel adalah anak yatim. Ayahnya sudah meninggal, sementara ibunya pergi entah kemana. Kedua orang tua Daniel berpisah sewaktu Daniel masih berumur 6 tahun.
dan ayah Daniel meninggal saat umur Daniel 20 tahun. Kepergian sang ayah pastinya membuat Daniel sangat terpukul waktu itu. Namun ada seorang anak gadis yang menyemangatinya. Dan sampai sekarang, Daniel begitu semangat setelah bertemu dengan anak gadis itu. Saat ini, Naya baru saja tiba di depan rumah temannya. Ia mengetuk pintu rumah itu beberapa kali. Sampailah ada seseorang yang membukakan pintu untuknya. Naya, suruhnya bahagia yang melihat kedatangan Naya. Naya tersenyum, seraya menganggukkan kepala. Ayo masuk, anggap rumah sendiri, ujarnya lagi, mempersilahkan masuk. Iya Din, kekeh Naya. Naya ikut masuk ke dalam dan duduk di sofa ruang tamu bersama temannya itu. Teman Naya bernama Dinda. Mereka sudah berteman selama 3 tahun. Namun, karena Naya sangat sibuk, ia jadi tidak sempat untuk mampir ke rumah Dinda. Dinda pun memaklumi kesibukan Naya. Bahkan kadang-kadang, Dinda pergi menemui Naya di tempat Naya bekerja. Sesekali Dinda menawarkan pekerjaan untuk Naya. Namun Dinda tahu kalau Naya bukanlah wanita sepertinya yang kadang menemani pria hidung belang. Maka dari itu, Dinda hanya menawari Naya pekerjaan sebagai pelayan. Din, apa bos kamu masih membutuhkan karyawan? Tanya Naya ragu. Karena Dinda sudah lumayan cukup lama menawarkan pekerjaan kepadanya waktu itu. Iya, ada apa Nay? Apa kau ingin bekerja di tempatku? Tanya Dinda. Ia sedikit terkejut saat mendengar Naya bertanya seperti itu. Iya nih. Apa gajinya cukup mahal dari tempatku bekerja? Tanya Naya lagi. Sepertinya Nay, gaji sih tergantung. Apa yang kita kerjakan, ada yang mahal dan ada yang pas-pasan, balas Dinda. Sebentar, aku mau buatkan minuman dulu, ujar Dinda, dan langsung pergi ke ruang dapur. Naya mengangguk. Ia melihat-lihat beberapa figura yang tertempel di dinding rumah itu. Foto Dinda yang kadang memakai pakaian terbuka dan kadang memakai pakaian tertutup. Anak ini, gumam Naya, bergeleng kepala. Umur Naya dan Dinda tidak beda jauh. Mereka hanya selisih 2 tahun. Dinda yang lebih tua 2 tahun dari Naya. Namun, kadang pemikirannya mengalahkan Naya. Dinda hanya tinggal sendiri. Kedua orang tuanya pergi entah kemana. Maka dari itu, Dinda harus bisa mencari uang sendiri untuknya. Dinda tidak pernah berpacaran, karena baginya ia tidak pantas untuk bersama seseorang. Mengingat dirinya sudah tidak suci lagi, membuatnya sangat menjauhi masalah percintaan. Tak lama kemudian, Dinda kembali dengan membawa nampan yang berisi minuman dingin. Maaf lama, soalnya tadi harus ke warung dulu, ucap Dinda, seraya tertawa pelan. Naya kaget mendengarnya. Ia berpikir, kapan temannya itu keluar. Lewat mana? Tanya Naya heran. Jendela kamar, sahut Dinda cengengesan. Tidak pernah berubah, celotuk Naya bergeleng kepala. Ini bukan hal yang pertama kalinya. Karena setiap Naya pergi berkunjung ke rumah Dinda, pasti Dinda akan pergi ke warung. Dan lebih parahnya lagi, Dinda selalu pergi ke warung lewat jendela kamarnya. Biar dekat Nay, kekeh Dinda, seraya menyerup minuman miliknya. Maaf gak ada kuenya, soalnya tadi lupa bawa uang lebih. Dinda menampakkan deretan giginya yang putih dan mengarungkan tengkuknya yang tergatal. Kau tidak perlu repot-repot, Din, ucap Naya. Dinda hanya mengangguk. Ia melirik arah jam tangannya. Nay, aku sebentar lagi mau pergi ke tempat kerja. Apa kau mau ikut? Sekalian bilang sama bosku, tanya Dinda. Naya berpikir sejenak. Aku ikut aja, Din, balas Naya.
Naya pun meraih ponselnya yang ada di dalam tas lempangnya. Naya berniat ingin memberitahu kakaknya kalau ia akan pulang tengah malam. Setelah mengirimkan pesan kepada Satria, Naya kembali memasukkan ponselnya itu. "Nay, aku siap-siap dulu ya," ucap Dinda. Kemudian ia meninggalkan Naya sendiri di ruang tamu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.